Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Afif Yulianto. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek penyewaan lapangan futsal. Di kelompok ini terdiri dari Prianto Ramadan, Fatah Haikal, Ridho Firman Saifullah, dan Muhammad Haji. Selanjutnya, untuk di latar belakang ada perkembangan sistem informasi dengan menggunakan komputer merupakan sebuah media yang dapat memudahkan seorang dalam mengelola data dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapan saja. Pengelolaan data dan informasi yang baik sangat penting untuk kebutuhan suatu organisasi, lembaga, apalagi yang berhubungan dengan bisnis. Salah satu contohnya yaitu seperti sistem penyewaan lapangan futsal. Website ini dibuat agar dapat memudahkan siapapun yang ingin bermain futsal dan melakukan proses penyewaan lapangan ini melalui website tanpa harus datang ke tempatnya dan untuk melakukan penyewaan. Untuk permasalahannya, penyewaan di setiap tempat futsal sering menemui kendala di setiap pelaksananya. Di antaranya sering terjadi pegawai lapangan futsal mengalami kesulitan dan mengelola penjadwalan lapangan futsal karena padatnya penyewaan dan banyaknya pelanggan. Dan juga sering terjadi banyak pelanggan yang tidak mendapatkan lapangan dikarenakan kurangnya informasi atau lapangan sudah full atau di booking. Dan untuk deskripsi produknya, yang pertama, servis yang kami tawarkan adalah mudah, efisien, efektif dalam melakukan pencarian dan penyewaan lapangan futsal. Di antaranya ada mudah untuk melakukan pencarian lapangan futsal, efisien tidak menghabiskan waktu dalam pencarian lapangan futsal. Dan yang kedua, hasil yang diinginkan. Di antaranya ada memberikan informasi masalah penyewaan lapangan futsal. Dan untuk mengecek lapangan futsal yang sudah disewa, yang pertama, keuntungan yang diharapkan dengan adanya aplikasi penyewaan lapangan futsal ini, kami berharap semua pengguna dan user dapat mempermudah untuk penyewaan lapangan futsal tanpa harus repot-repot keluar rumah. Dan selanjutnya untuk perencanaan aktivitas secara global, di sini ada deskripsi aktivitas, jumlah hari, dan estimasi biaya. Yang pertama, di sini ada desain sistem lapangan berjumlah 14 hari dengan estimasi biayanya 4.200.000. Dan yang kedua, di sini ada desain website yang berjumlah 10 hari dengan estimasi biaya 20 juta rupiah. Dan untuk nomor 3 di sini ada pemrograman yang berjumlah 30 hari dengan estimasi biayanya 9 juta rupiah. Dan untuk yang nomor 4 di sini ada dokumentasi yang berjumlah 7 hari dengan estimasi biaya 8.400.000 rupiah. Dan yang untuk nomor 5 di sini ada training yang berjumlah 10 hari dengan estimasi biaya 12 juta rupiah. Dan untuk nomor 6 ada administrasi dengan jumlah 18 hari dengan estimasi biayanya sebesar 6 juta rupiah. Dan untuk nomor 7 di sini ada tambahan kerjanya plus meeting dan lain-lain. Untuk jumlah harinya tidak terjangkau dan untuk estimasi biayanya sebesar 33 juta rupiah. Dan yang terakhir totalnya berjumlah 89 hari. Dan untuk estimasi biayanya ditotalin jadi sebesar 92 juta rupiah. Selanjutnya untuk bab 2 yaitu project report. Yang pertama, metodologi penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam pengembangan proyek ini adalah metode waterfall. Alasan menggunakan metode ini adalah karena metode waterfall melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan dalam membangun sesuatu sistem. Proses metode waterfall yaitu pada pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan. Sistem yang dihasilkan akan berkualitas baik dikarenakan pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak berfokus pada tahapan tertentu. Tahapan dari metode waterfall adalah pertama yaitu analisis kebutuhan. Tahap analisis kebutuhan dilakukan dengan menganalisa kebutuhan user, analisa perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem serta kebutuhan lain dalam pembuatan basis data. Analisis kebutuhan perangkat keras pada sistem ini yaitu laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Toshiba Satellite L745, prosesor Intel Core i5, RAM DDR2 2GB, Analisis kebutuhan perangkat lunak yang membantu pembuatan sistem ini yaitu sistem operasi Windows XP XAMPP versi 1.7.3, Notepad++ versi 5.9.3,
bahasa pemrograman PHP, Mozilla Firefox 9.0, dan MySQL Server 32 bit. Yang kedua, desain sistem tahap selanjutnya, yaitu mendesain sistem. Tahap ini dibuat sebelum tahap pengkodaan. Tujuan dari tahap ini adalah memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini memenuhi semua kebutuhan pengguna sesuai dengan hasil yang dianalisa, seperti rancangan tampilan pengembang sistem ujian online di sekolah, dan membantu mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Dokumentasi yang dihasilkan dari tahap desain sistem ini antara lain perancangan use case diagram, data flow diagram atau DFD, entity relationship diagram IRD, dan perancangan interface. Ketiga, testing atau pengujian program. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik tanpa ada kesalahan. Selanjutnya yaitu analisis sistem berjalan. Dalam merancang sebuah sistem yang baru perlu adanya gambaran mengenai sistem yang ada atau sedang berjalan pada suatu instansi atau perubahan. Hal ini dimaksud agar sistem yang dibentuk dapat dipublikasikan dengan baik dan maksimal, serta membantu dalam pembuatan laporan untuk mendukung dalam penyampaian informasi yang lebih baik dengan melihat kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada sistem lama. Analisa yang berjalan pada proyek penyewaan lapangan futsal berbasis web ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Prosedur penyewaan lapangan untuk member diusulkan. 1. Akses website MyFutsal melalui browser. Yang kedua, daftar terlebih dahulu sebelum melakukan penyewaan. Yang ketiga, jika sudah memiliki akun, tinggal login dan dapat melakukan penyewaan. Yang keempat, selanjutnya tinggal masuk menu sewa dan mengisi detail sewa. Yang kelima, jika sudah mengisi detail sewa, selanjutnya pilih metode pembayaran. Yang keenam, setelah selesai melakukan metode pembayaran, yang ketujuh, hasil dari penyewaan akan tersimpan pada menu booking saya. Kedelapan, selesai. Untuk selanjutnya kita masuk ke prosedur laporan admin yang diusulkan. Admin memproses penyewaan lapangan futsal. Terus yang kedua, admin menerima dan mengecek data penyewaan. Yang ketiga, admin setiap bulannya membuat rekap untuk memberikan laporan ke pemilik lapangan. Dan di 2.3 poin itu ada analisis kebutuhan sistem. Berdasarkan proses sistem penyewaan lapangan futsal berbasis web ini, maka tahapan berikutnya adalah analisis kebutuhan. Berikut spesifikasi kebutuhan sistem requirement antara lain: 1. Pengadaan lapangan oleh pemilik. Poin-poinnya itu ada monitor kesediaan lapangan dan pencatatan informasi detail pemesanan lapangan. Poin kedua, ada pemesanan oleh petugas, pengecekan lapangan futsal, pengecekan informasi atau pendataan pelanggan atau member, pencatatan lapangan futsal, pencatatan identitas diri pelanggan atau member, pemilihan waktu pemesan lapangan dan jam penyewaan. Poin ke-7 itu ada pencatatan waktu dan lama jam penyewaan lapangan. Poin ke-8 ada laporan kepada pemilik lapangan futsal. Poin ke-9 ada pembuatan struk tanda jadi pemesan. Di sini ada poin ketiga, pembayaran lapangan futsal oleh pelanggan. Poin pertamanya pembayaran lapangan. Poin kedua ada pembayaran akan diskon 10% jika member. Poin ketiga, pembayaran tarif normal oleh pelanggan biasa.
Di sini ada halaman pemilik, halaman admin, dan halaman user. Di poin pertama ini ada halaman pemilik, login pemilik. Pemilik dapat membuat menu baru. Pemilik dapat submenu baru. Pemilik bisa mengedit, menambah, atau menghapus data lapangan futsal tersebut. Yang kedua, poinnya halaman admin. Admin bisa login. Admin dapat melihat data penyewaan pelanggan. Admin dapat menghapus data penyewaan pelanggan. Admin dapat merubah data lapangan futsal. Admin membuat laporan penyewaan. Dan poin terakhir, poin 3, halaman user. User daftar login. User dapat melakukan penyewaan lapangan futsal. User dapat melihat hasil penyewaan atau bukti penyewaan tersebut. Dan poin terakhir itu, user dapat mengedit profil. Selanjutnya pada bagian RD kita memiliki 3 entitas, yaitu user, booking, dan admin, dan alurnya, yaitu user melakukan booking setelah mengisi detail booking. User melakukan transaksi atau pembayaran biaya uang muka atau DP. Setelah itu, admin akan mengecek bukti transaksi, mengonfirmasi data booking. Lalu selanjutnya pemeliharaan. Spesifikasi hardware dan software. Sistemnya itu Windows 10 64 bit, prosesornya AMD A6520 with Radeon at 2 GHz, RAM-nya 4 GB dan hard disk 500 GB, monitor 14 LED, keyboardnya 101K, printer L110 series, mouse-nya standar, dan softwarenya bahasa pemrograman Visual Studio Code, web server XAMPP, database server PHP MyAdmin. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan dari hasil perancangan sistem informasi, proyek penyewaan lapangan futsal berbasis web ini yang telah dibangun dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Aplikasi yang dirancang dapat memberikan kemudahan bagi user atau pelanggan yang akan melakukan penyewaan lapangan futsal. 2. Aplikasi yang dirancang memiliki interface yang menarik dan mudah dioperasikan oleh pengguna atau user. Selanjutnya sarannya. Adapun saran-saran yang ingin penulis berikan sebagai berikut. Yang pertama, perlu diadakannya pengembangan sistem yang telah dibuat sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penyewaan lapangan futsal. Yang kedua, agar performansi sistem pemesanan lapangan futsal ini tetap berjalan dengan baik, maka harus dilakukan perawatan atau maintenance secara berkala. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.